Ada banyak tempat misterius di bumi. Dan jalan yang kita bangun juga penuh misteri. Di banyak negara, terdapat jalan kematian. Jalan kematian biasanya dibangun di tepi tebing, seperti video kali ini. Para pekerja China yang membuat jalan papan atau jalan setapak di tebing. Tahukah Anda bahwa di China, ada sekelompok orang yang bekerja di tebing hari demi hari dan gaji harian mereka sekitar 500 yuan atau sekitar 70 dolar Amerika Serikat. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam setiap hari sangatlah berat. Mereka adalah pekerja jalan papan yang bekerja di tebing, pejuang yang berjalan di atas tebing, dan pionir jalan dalam situasi putus asa. Mari kita lihat lebih dekat proses pembuatan jalan di atas tebing dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Orang China adalah orang yang luar biasa, mereka membangun jalan di atas tebing dan melakukan pekerjaan paling berbahaya. Jalan papan adalah penemuan hebat dalam sejarah lalu lintas kuno. Untuk melewati pegunungan dan ngarai yang dalam, orang-orang menggali lubang prismatik dengan artefak di tebing yang diisolasi oleh sungai dan memasukkan tumpukan batu atau tumpukan kayu ke dalam lubang tersebut. Kemudian letakkan papan kayu atau lempengan batu secara horizontal di atasnya, sehingga dapat dibangun jalan yang dapat dilalui pejalan kaki. Dengan perkembangan masyarakat, jalan papan menjadi proyek utama yang direkomendasikan di tempat-tempat wisata. Dalam membangun jalan papan, kita harus mempertimbangkan perencanaan tempat-tempat indah dan menggabungkan topografi untuk menemukan rute jalan papan yang masuk akal. Pekerja jalan yang terbuat dari papan di atas tebing adalah pekerjaan beresiko tinggi. Bagi pekerja jalan papan, tindakan perlindungan mereka sangat sedikit. Dan mereka hanya bisa mengandalkan pengalaman mereka sendiri untuk meminimalkan cedera. Namun para pekerja yang memperbaiki jalan papan tersebut kurang mendapat jaminan keselamatan saat mengerjakan tebing setinggi ratusan meter. Hanya menggunakan peralatan sederhana seperti papan kayu, troli, dan peranca yang sudah berkarat. Sebelum membangun trotoar pejalan kaki, pekerja akan memasang peranca di sepanjang tebing, dan kemudian membangun jalan beton yang lebih halus. Berdasarkan itu kita dapat melihat bahwa jalan papan telah terbentuk di lokasi pembangunan di tebing, dan penyangga sederhananya terbuat dari pipa baja dan papan kayu bercokol di tengah gunung. Namun sebagian besar tempat belum dipasang pagar pembatas, namun para pekerja datang dan pergi di atasnya seperti berjalan di tanah, yang terlihat sangat mengejutkan. Dapat dipahami bahwa braket gantung hanyalah langkah pertama dan langkah paling berbahaya dalam membangun jalan papan. Melihat ke bawah dari tepian tebing, rata-rata mata orang akan terasa pusing bahkan kakinya gemetaran. Namun, pekerja jalan papan profesional sudah berpengalaman dan terbiasa bekerja di lingkungan ekstrim seperti itu. Membangun jalan papan di atas tebing berbeda dengan membangun di tanah rata. Dalam lingkungan seperti itu, setiap langkah harus hati-hati. Dengan dibangun jalan papan, medannya sangat istimewa dan mesin besar seperti kren tidak dapat menjangkaunya. Sehingga bahan bangunan hanya bisa diangkut ke pegunungan selangkah demi selangkah dengan tenaga manusia. Mereka membawa papan berat dan kereta dorong penuh campuran beton, untuk mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun jalan melalui trotoar yang dibangun ribuan kaki di udara yang berada di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, batu-batu besar terdapat di mana-mana di tepi tebing, sehingga menyulitkan pekerjaan konstruksi para pekerja jalan papan. Yang paling parah, pada saat proses pembangunan jika bongkahan batu di gunung tersebut lepas, ada resiko sewaktu-waktu terjatuh. Namun di hadapan masyarakat China sesulit apapun yang mereka hadapi, mereka selalu bisa memberikan solusi. Inilah kehebatan orang China. Selama pembangunan jalan papan, para pekerja di tebing ini hampir tidak memiliki tindakan pengamanan, jadi mereka hanya bisa memasang papan kayu sedikit demi sedikit di atas tebing dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Pekerjaan membangun jalan papan sungguh berbahaya. Jika tidak sengaja terjatuh dari gunung dan menghancurkannya, hal ini juga akan menjadi ujian besar bagi kualitas psikologis para pekerjanya. Pekerja pengeboran dan pekerja konstruksi memiliki faktor resiko tertinggi di antara pekerjaan jalan papan.
Di lokasi konstruksi, pekerja jalan papan bergelantungan di tebing seperti laba-laba. Pertama, bor lubang dangkal dengan bor pneumatik, lalu bor kemasan baru dengan bor baja untuk mengebor lubang sedalam 1,2 meter. Debu dalam pengeboran karena kurangnya air di gunung membuat mereka akan menghadapi debu setiap hari. Meskipun mereka semua memakai masker debu profesional, demi keselamatan, para pekerja akan melakukan pemeriksaan fisik sesekali. Karena merupakan operasi yang menjuntai, maka sangat berbahaya, sehingga semua pekerja jalan papan harus mengikat tali pengaman dan mengambil tindakan pengamanan. Dan kesadaran keselamatan ini perlu selalu diingat. Melihat sosok mereka yang sibuk di jalan papan tebing, meski terlihat kecil di pegunungan namun mencerminkan keagungan kehidupan dan alam. Jalan yang mereka buka dalam keadaan putus asa telah menjadi jalur yang aman bagi wisatawan di masa depan. Para pekerja tingkat rendah ini, yang bekerja paling keras dan berkontribusi banyak kepada kami, tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan pendapatan dan terkadang mereka tidak cukup dihormati. Ketika di balik gedung-gedung yang menakjubkan dan masyarakat yang makmur, para pekerja diperlakukan dengan sangat baik. Keajaiban China, seperti itu lebih meyakinkan. Keajaiban China ini juga membuat kagum dunia, dan tentunya buat Amerika semakin panas. Ketikkan pendapat kalian tentang video ini pada kolom komentar. Pastikan untuk selalu memberikan komentar yang bijak, dan tidak menyinggung orang, ataupun kelompok. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sebagai akar laut menghadapi tantangan besar, Turki memimpin proyek besar yang dapat mengubah perdagangan antara Asia dan Eropa. Pembangunan jalan rencana ambisius yang disetujui pada bulan April tahun 2024 oleh Turki, Irak, Qatar dan Uni Emirat Arab melibatkan pembangunan jaringan sepanjang 745 mil atau 1.200 km jalan raya dan kereta api. Pembangunan jalan akan dimulai di Pelabuhan Besar Irak, pelabuhan perairan dalam baru di Teluk Persia yang akan menjadi yang terbesar di Timur Tengah akan melewati Irak mencapai perbatasan Turki dan kemudian meluas ke Eropa. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan terusan Suez dengan memanfaatkan lokasi strategis Irak yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 24 miliar dolar. Pembangunan jalan tersebut diperkirakan akan memangkas waktu transportasi sebanyak 10 hari dibandingkan dengan rute terusan Suez yang menawarkan penghematan waktu dan uang yang signifikan, dengan Irak sebagai satu-satunya rute non-negara Uni Eropa di sepanjang rute. Proyek ini juga menjanjikan proses administrasi yang lebih sederhana sehingga lebih menarik bagi perdagangan global. Lokasi Turki di persimpangan jalan Eropa dan Asia selalu menjadi keuntungan strategis bagi politik dan bisnis Irak. Turki, pembangunan pembuatan jalan Eropa ini meningkatkan keuntungan. Turki merupakan jalur utama perdagangan antara timur dan barat, tidak seperti terusan Suez yang membutuhkan perjalanan laut yang panjang. Perjalanan mengelilingi semenanjung Arab, jalan pembangunan menawarkan jalur darat yang lebih langsung. Rute ini menghindari kemacetan dan risiko terusan Suez seperti masalah politik atau kecelakaan pelayaran. Pembangunan jalan selaras dengan rencana Turki untuk meningkatkan infrastrukturnya dan menjadi pusat logistik utama di kawasan dengan memasukkan Irak dalam jaringan ini. Turki bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antara Asia dan Eropa, memperkuat perannya sebagai penghubung penting antara kedua benua. Tahap pertama diharapkan selesai pada tahun 2028. Pemerintah Irak dan Turki mempunyai harapan besar terhadap proyek ini yang akan menghasilkan tindakan politik yang signifikan seperti Irak menyatakan PKK sebagai organisasi ilegal untuk mengatasi masalah keamanan Turki. Jalan pembangunan Eropa, Turki, Irak juga dikenal sebagai proyek koridor pengembangan Timur Tengah berencana menggunakan teknologi canggih, teknologi dan teknik rekayasa untuk mengurangi dampak lingkungan dan membangun secara efisien. Metode seperti percetakan 3D, konstruksi modular dan prefabrikasi akan digunakan. Teknik ini dapat memotong limbah, meningkatkan akurasi dan mempercepat konstruksi. Bahan inovatif seperti ultra high beton, kinerja yang dapat menyembuhkan sendiri. Beton material cerdas akan membuat infrastruktur lebih kuat dan tahan lama.
Alat desain canggih seperti fluida komputasi dinamika CAD dan analisis elemen hingga FEA akan membantu meningkatkan kekuatan struktur dan penggunaan sumber daya. Proyek akan mencakup sistem transportasi cerdas seperti nyata pemantauan lalu lintas, waktu pengumpulan tol otomatis dan manajemen lalu lintas tingkat lanjut. Teknologi ini akan membuat perjalanan dalam pembangunan jalan lebih cepat, lebih aman dan lebih ramah, untuk mengatasi perubahan iklim dan bencana alam yang akan digunakan oleh proyek menggunakan praktik berkelanjutan seperti infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, dan desain yang berketahanan. Langkah-langkah ini akan menghasilkan proyek ini ramah lingkungan dan menjamin keberhasilan jangka panjang dibandingkan dengan terusan Suez. Pembangunan jalan baru ini akan menawarkan beberapa manfaat antara lain penanganan kapal yang lebih besar, mengurangi waktu transit, meningkatkan keselamatan navigasi dan koneksi yang lebih baik dengan moda transportasi lain. Perbaikan ini akan membuat pergerakan perdagangan dan kargo. Pembangunan yang lebih efisien antara kawasan proyek jalan merupakan langkah signifikan bagi Turki untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Menurut Hamzah Haddad dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Turki memandang inisiatif ini sebagai sarana untuk melawan perjanjian INS yang didukung AS dari yang mana Ankara tidak disertakan. Komitmen kuat Turki terhadap proyek ini terlihat dari kunjungan pertama Presiden Erdogan ke Irak dalam 13 tahun, yang mana 26 perjanjian ditandatangani termasuk kesepakatan pembangunan jalan pada bulan April tahun 2024. Proyek ini berpotensi membentuk kembali dinamika regional yang mungkin mengurangi pengaruh Iran sambil mendorong negara-negara Teluk untuk meningkatkan investasi di Irak. Namun ada tantangan ke depan. China khawatir akan segala sesuatu yang dapat menantang inisiatif Belt and Road atau sabuk dan jalan yang dimilikinya dapat memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menghalangi proyek tersebut. Selain itu, proyek tersebut harus mengatasi isu-isu politik yang sensitif seperti perselisihan pembagian air antara Irak dan Turki dan mengatasi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok seperti PKK dan ISIS. Dunia akan memantau dengan cermat apakah proyek ambisius ini benar-benar dapat membawa stabilitas dan kemakmuran di kawasan meskipun memiliki potensi manfaat. Pembangunan jalan menghadapi tantangan yang signifikan. Rian B., analisis Mina senior di The Rain Network menunjukkan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh Partai Pekerja Kurdistan PKK di wilayah yang direncanakan proyek. Kekhawatiran keamanan serta potensi ketidakstabilan regional mungkin menghalangi investasi yang sudah dibutuhkan. Selain itu, jadwal ambisius proyek yang bertujuan selesai dalam 1 dekade menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kompromi mengenai perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Pemangku kepentingan internasional khususnya yang terlibat dalam proyek impor yang bersaing memiliki keraguan mengenai kelayakan jalan pembangunan. Para kritikus berpendapat bahwa proyek tersebut menduplikasi jalur perdagangan yang ada dan dapat memperburuk ketegangan di kawasan terutama antara Turki dan Iran. Untuk mengatasi masalah ini, strategi manajemen risiko yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang inklusif akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang proyek dan mendapatkan dukungan global. Sementara pembangunan jalan menjanjikan pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dampaknya terhadap lingkungan, karena proyek dapat memperburuk keadaan yang sudah tegang. Sumber daya air di wilayah yang mempunyai risiko lingkungan hidup terbesar, berkurangnya aliran air di Sungai Efrat dan Tigris yang sebagian disebabkan oleh kebijakan pengolahan air di Turki telah menyebabkan penurunan 50% dalam penggunaan lahan pertanian di Irak. Konstruksi dan pengoperasian proyek dapat semakin menekan sumber daya air yang digunakan bersama, ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Oleh karena itu, melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan menerapkan strategi untuk menghemat air dan memastikan penggunaan yang berkelanjutan sangatlah penting. Namun proyek ini juga menawarkan potensi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Jalan pembangunan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan tahunan pendapatan sebesar $4 miliar dan menciptakan setidaknya $100 lapangan kerja.
Peningkatan ekonomi ini dapat meningkatkan standar hidup, meningkatkan infrastruktur dan memberikan akses terhadap layanan penting bagi masyarakat di sepanjang koridor, namun sangat penting untuk mendistribusikan manfaat ini secara adil dan secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek dan memperoleh penerimaan masyarakat. Ringkasnya, jalan pembangunan ini merupakan proyek baru yang berpotensi membentuk kembali perdagangan global. Proyek ini bertujuan untuk membangun jalur alternatif yang menghubungkan Asia ke Eropa yang berpotensi menantang dominasi tradisional negara-negara tersebut. Pembangunan terusan Suez Jalan menjanjikan pelayaran yang lebih cepat dan hemat biaya yang dapat menarik perdagangan besar terutama dari negara-negara Teluk yang mencari opsi tambahan. Namun apakah terusan Suez dapat bersaing secara efektif dengan terusan Suez yang sudah mapan? Masih belum pasti bahwa terusan Suez memiliki sejarah lebih dari 150 tahun, infrastruktur yang kuat dan jaringan yang sudah mapan, terlebih lagi peningkatan yang dilakukan baru-baru ini telah meningkatkan daya saingnya. Keberhasilan pembangunan jalan bergantung pada pengamanan investasi besar dalam menavigasi bentang alam politik yang kompleks dan memenuhi janjinya mengenai pelayaran yang lebih cepat dan ekonomis. Komunitas perdagangan global akan memantau dengan cermat hasil dari proyek ambisius ini. Apakah pendapat Anda tentang potensi dampak rute perdagangan baru Turki dibandingkan dengan terusan Suez? Ketikkan pendapat Anda pada komentar.